Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Nuara kembali hadir menemani Anda di Sultra Update yang teraktual dan terpercaya. Berikut informasi yang kita ke informasi pertama pemirsa, sejumlah toko terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja Kendari karena masih menjual minuman keras di bulan suci Ramadan. Sejumlah toko terjaring razia Satpol PP Kota Kendari karena menjual minuman keras di bulan suci Ramadan. Berdasarkan surat edaran Wali Kota Kendari, pengusaha minuman keras dilarang beroperasi selama bulan suci Ramadan. Setiap pengusaha minuman keras sudah menerima surat edaran dari Wali Kota Kendari tersebut. Namun masih ditemukan toko yang buka untuk menjual minuman keras kepada masyarakat di Kota Kendari. Saat patroli Satpol PP Kota Kendari hanya memberi peringatan atau teguran awal dan menyuruh karyawan toko untuk menutup dan tidak melayani pembeli minuman keras selama bulan Ramadan. Jika terjaring yang kedua kalinya akan dilakukan penyitaan. Adapun area patroli Satpol PP Kota Kendari yakni di Kecamatan Baruga, Kecamatan Poasia, dan Kecamatan Kadia. Malam ini kita lakukan operasi dalam rangka menegakkan edaran Wali Kota tentang larangan penyelenggaraan tempat hiburan malam dan larangan penjualan minuman beralkohol. Setelah kita lakukan pengawasan di lapangan, kita masih dapatkan beberapa pelaku usaha outlet penjualan langsung yang masih melaksanakan transaksi. Kami langsung memberikan surat teguran dan peringatan. Jadi ada beberapa tadi outlet penjualan langsung yang masih melakukan kegiatan penjualan. Itu ada beberapa tadi, ada 3-4 outlet penjualan langsung tadi. Kita langsung bikin berita acara dan kasih teguran langsung. Jadi edaran ini selama bulan Ramadan, jadi nanti mereka diizinkan lagi nanti setelah H+3 Lebaran, nanti baru mereka bisa diizinkan lagi untuk melakukan penjualan. Jadi kita harapkan untuk pelaku usaha hotel berjualan langsung itu agar mematuhi surat edaran Wali Kota tentang larangan penjualan minuman beralkohol selama bulan suci Ramadan. Demikian Ardian melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di Kota Kendari berunjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Aksi ini sebagai bentuk protes atas adanya kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan BBM, serta penolakan penundaan pemilu. Ribuan mahasiswa Universitas Kota Kendari, Sulawesi Tenggara melakukan aksi demonstrasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara. Demonstrasi kali ini merupakan bagian dari penolakan terkait isu-isu nasional yang dinilai menyalahi aturan dan merugikan masyarakat. Mulai dari perpanjangan masa jabatan presiden, kenaikan BBM, hingga kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu dengan pertimbangan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dinilai mengada-ngada dan bertentangan dengan konstitusi. Di sisi lain, harga BBM jenis Pertamax sangat memberatkan masyarakat bersamaan dengan harga kebutuhan pokok yang juga mengalami kenaikan. Dengan naiknya harga Pertamax, masyarakat akan semakin terbebani dan terpaksa menggunakan Pertalite. Sementara pasokan Pertalite akan semakin berkurang karena tingginya konsumsi masyarakat.
Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng juga masalah yang belum mampu diatasi pemerintah. Masyarakat banyak yang menjerit, bukan tanpa alasan keberadaan minyak goreng sudah menjadi bagian kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, aksi massa masih berlangsung damai. Hingga akhirnya massa mahasiswa memaksa menerobos barikade polisi di gedung DPRD. Kericuhan pun terjadi. Massa yang terlibat bentrok dengan polisi melempari polisi dengan batu. Mereka juga membakar petasan dan mengarahkannya ke barikade polisi. Polisi masih terus berjaga, namun polisi sempat dipukul mundur akibat ratusan massa terlihat lebih anarkis. Demikian Ardian melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Aksi unjuk rasa mahasiswa mendesak Jokowi mundur sebagai presiden di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diwarnai kericuhan. Ratusan mahasiswa bentrok dengan aparat yang berjaga. Tanda-tanda kericuhan sudah mulai terlihat saat ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Bau-Bau, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Mahasiswa yang memaksa masuk di kantor DPRD setempat mendapat perhadangan dari aparat yang berjaga. Kericuhan pun akhirnya tidak bisa terhindarkan. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa yang ini menuntut agar Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden. Desakan itu akibat dari lahirnya wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Mahasiswa menilai Jokowi telah melanggar konstitusi. Tidak hanya wacana 3 periode masa jabatan presiden. Dalam aksi ini, mahasiswa juga menyoroti tingginya utang Indonesia serta naiknya sejumlah bahan pokok, begitupun bahan bakar minyak yang terus merangkak naik. Laode Muhammad Abidin melaporkan dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 24 warga, 2 diantaranya perempuan, diamankan polisi dalam penggerebekan arena judi dadu di Kelurahan Tanganapada, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Selain menangkap para pelaku judi, polisi juga menyita barang bukti berupa uang dan alat judi. Setidaknya 24 orang warga ini hanya bisa pasrah saat digelandang ke Mapolres Bau-Bau, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Mereka baru saja tertangkap dalam penggerebekan di arena judi jenis dadu di Kelurahan Tanganapada, Kota Bau-Bau. Penangkapan para tersangka pelaku judi ini berawal dari adanya laporan warga terkait adanya lokasi yang menjadi arena judi. Polisi yang bertindak cepat lalu menurunkan tim gabungan untuk melakukan penggerebekan. Ironisnya, dari 24 warga yang diamankan di lokasi arena judi, 2 diantaranya adalah perempuan. Penggerebekan ini juga merupakan operasi dalam rangka bulan suci Ramadan. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang dan bidak dadu yang digunakan sebagai alat berjudi. Telah diamankan kurang lebih 24 orang diduga terjadi 303. Barang bukti kurang lebih 8.000 dengan alat judi itu, dadu. Sebentar diidentifikasi di Satreskrim dengan jajaran opsional yang ada di belakang saya ini, operasi pekat. Oke, tadi waktu digerebek kayak gimana? Ya, waktu digerebek sementara berlangsung putar dadu itu. TKP-nya di sekitar lorong taksi. Selanjutnya Abang, dari para yang diduga pelaku ini, sementara diidentifikasi
artinya keterlibatannya sejauh mana, kemudian pasal-pasal yang dilanggar apabila sudah diidentifikasi, di situ akan ditentukan bahwa berdasarkan pemeriksaan kepada penyidik, di situ akan ditentukan bahwa masing-masing apa peran dan tanggung jawab masing-masing. Katanya ada juga perempuan ya selain laki-laki. Ya, di dalam rumah tadi itu kan kami masih identifikasi apa sih keterlibatannya. Di dalam rumah juga ada barang bukti miras dan ada juga 2 orang oknum perempuan. Ini sudah dalam pantauan atau memang dalam rangka ini ada informasi dari masyarakat. Demikian Laode Muhammad Abidin melaporkan dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pemirsa, gudang penyimpanan minuman keras atau miras tanpa izin digerebek aparat kepolisian Reserse Kriminal Polres Bau-Bau, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ratusan dus minuman keras berbagai jenis diamankan. Pemberantasan peredaran minuman keras gencar dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Bau-Bau, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Wilayah-wilayah yang dianggap menjadi lokasi penjualan minuman keras terus disisir oleh aparat. Salah satunya adalah wilayah Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau yang diduga menjadi tempat penjualan miras terbesar. Di lokasi tersebut, polisi bahkan menggerebek gudang penampungan miras. Ratusan dus miras berbagai jenis diamankan setelah tidak memiliki izin edar. Operasi ini difokuskan pada minuman-minuman keras berbagai jenis yang diduga tidak memiliki izin peredaran. Kondisi ini menyusul banyaknya tindak kriminalitas dan penyakit masyarakat setelah mengkonsumsi minuman keras. Operasi ini juga merupakan operasi rutin masuknya bulan suci Ramadan. Selain menyita ratusan dus miras berbagai jenis ini, polisi juga menyegel gudang penyimpanan miras. Nantinya minuman keras tersebut akan disita untuk dimusnahkan. Miras, narkoba saja. Pelaksanaan operasi pegat berhasil mengamankan daripada miras jenis golongan A, B, kurang lebih dengan volume 11.500 liter. Di kalkulasinya bahwa 11,5 ton. Sementara diamankan di Satres, tempat gudang Satres Narkoba Polres Bogor. Itu kenapa diamankan? Alasan diamankan bahwa sesuai dengan sasaran operasi, dalam arti bahwa miras diamankan karena yang pertama penjualannya tidak sesuai dengan perda. Dalam hal ini menyangkut penyimpanan daripada miras tersebut, sehingga sasaran operasi pekat kami melaksanakan mengamankan daripada barang tersebut. itu disegel juga Bang ya? Ya, untuk yang lainnya, sementara yang dalam arti golongan C, sementara juga kami segel dan itu tentu kami ikutkan dalam operasi untuk sebagai barang bukti pelaksanaan operasi pekat. Rencananya dalam waktu dekat kami berkoordinasi dengan, kami sudah melaporkan juga Bapak Kapolres bahwa dalam waktu dekat berkoordinasi dengan pemerintah setempat, dalam arti pemerintah wali kota, DPR, untuk dilaksanakan pemusnahan. Laode Muhammad Abidin melaporkan dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pemirsa, masyarakat Kecamatan Abeli melakukan demonstrasi sebagai bentuk ketidakpuasan kepada pemerintah yang belum memberikan legalitas tenaga kerja buruh. Masyarakat Bungkutoko melakukan demonstrasi sebagai bentuk ketidakpuasan kepada pemerintah di depan gerbang pelabuhan Bungkutoko, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Masa aksi yang tergabung dari Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dan masyarakat Bungkutoko merasa tidak puas kepada pemerintah yang belum memberi legalitas tenaga kerja buruh pelabuhan yang bekerja di pelabuhan Bungkutoko. Saripudin selaku koordinator lapangan mengatakan jika mereka belum mendapatkan surat sebagai legalitas untuk melakukan aktivitas pekerjaan di pelabuhan Bungkutoko. Saripudin juga mengatakan kepala pelabuhan dan Pelindo menginginkan adanya legalitas dari buruh yang ditunjuk untuk bekerja di pelabuhan. Pergerakan apa nih Pak? Ya, aksi ini adalah puncak dari aksi-aksi kita sebelumnya. Sebenarnya yang kami lakukan ini dalam rangka ketidakpuasan kita terhadap pemerintah yang sampai hari ini belum memutuskan bidding. Bidding itu terkait dengan persoalan TKBM yang bekerja di Pelabuhan Kendari Newport. Opsi yang diambil oleh Pemprov
yang diketuai oleh Bu Sekda pada saat itu. Dari kedua TKBM dilakukan asesmen, verifikasi. Dari data-data itulah kemudian mendapat scoring dan hasilnya kami yang memenangkan. Tapi setelah keluar hasil sampai hari ini belum diumumkan. Jadi untuk tuntutan tersendiri bagaimana Pak? Tuntutan kita bagaimana diputuskannya bidding. Kenapa itu penting? Karena dari pihak Kepala Samandar Otoritas Pelabuhan dan Pelindo ingin mendapatkan surat sebagai legalitas bahwa kami yang kemudian ditunjuk bekerja di KNP, Terminal KNP. Untuk masa aksinya sendiri Pak, untuk dari warga sini atau bagaimana? Masa aksi ini mereka-mereka yang tergabung di Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dari beberapa wilayah, tetapi mayoritas itu ada di sekitar Bungku Toko, kemudian yang terdampak lainnya di Italia, Petoha, terbagi. Jadi ini dengar-dengar tadi ada keluhan jadi dari masa aksi kalau sudah 1 tahun tidak bekerja, apakah pengaruhnya dari bidding tadi? Iya benar, ini sudah 1 tahun 2 bulan tidak bekerja, buru-buru di sini. Selama 1 tahun itu Pak bekerja sebagai apa? Serabutan, karena serabutan yang pada prinsipnya mereka memang menjadi pekerjaan pokoknya di pelabuhan yang mereka geluti kurang lebih 4 tahun, dan tanah yang sampai hari ini yang kita pijak sampai hari ini yang merupakan akses masuk ke Pelindo sebagai akses bongkar jalannya kontainer itu adalah tanah dari masyarakat yang ada di Bungku Toko ini. Tapi sudah beralih ke pemerintah atau bagaimana Pak? Atau masih kepemilikan dari masyarakat? Tidak, ini kan sudah diserahkan ke pemerintah, tetapi menjadi janji pemerintah pada saat itu ada bargaining dalam arti pemerintah itu memikirkan kearifan lokal dari para masyarakat sekitar, artinya masyarakat sekitar diberdayakan untuk bekerja di KNP sebagai kompensasi dari lahan yang mereka tukar gulingkan itu. Oh ya, itu janji dari pemerintah. Dari janji tapi pemerintah. sampai saat ini belum ada. Sampai saat ini belum ada. Kalau yang sebelumnya 4 tahun kami sudah bekerja dengan tenang, tetapi kemudian dari pihak pemerintah melakukan keputusan dengan melaksanakan bidding. SK Gubernur 405 itu sudah ada putusannya, tetapi belum diumumkan. Tapi dari proses tadi yang demonstran ini, apakah sudah ada dari pihaknya untuk melakukan mediasi atau gimana? Ya, sebenarnya ini bukan keinginan kita hal-hal menutup akses jalan. Begini kami juga paham. Ini adalah arus perekonomian, tetapi ini bentuk kekecewaan dari buruh sebenarnya. Kami itu lebih mengedepankan aturan yang kita jalankan sehingga kami melakukan aspirasi kami itu kami sampaikan ke DPR. Tapi DPR sudah 2 kali RDP, rapat dengar pendapat lintas komisi, dan memutuskan bidding itu harus diputuskan, tapi sampai hari ini juga belum diputuskan. Sehingga muncullah aksi sampai hari ini. Harapan Bapak untuk aparat yang ada di dalam, apakah harapannya ada pertemuan untuk dengar pendapat atau bagaimana Pak? Tidak, harapan kami aparat kan hanya sekedar mengamankan, jangan sampai kita melakukan anarkisme di sini. Buah dari kami sudah lama tidak bekerja, tetapi sampai hari ini teman-teman itu memang setiap aksi itu mereka juga paham, tidak pernah melakukan anarkis, tidak pernah melakukan anarkis. Kalau untuk kepala pelabuhan sendiri belum keluar sampai saat ini? Ya, Pelindo sampai setelah kita lakukan aksi ini belum juga menemui kami. Maksudnya KSP, Kepala Samandar Otoritas Pelabuhan. Demikian Ardian melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemirsa, saat Brimopolda Sultra berduka, seorang Brimob berpangkat perwira meninggal dunia setelah mengamankan aksi demonstrasi di Kota Kendari. Polisi kelahiran 30 Agustus 1995 itu meninggal dunia di RS Bayangkara Kendari sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Selamat jalan Ibda Imam Agus Hussein STRK. Semoga almarhum diampunkan segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan dilapangkan kuburnya. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti, gugur satu tumbuh 1000, tanah air jaya sakti, gugur bungaku di
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini di Sultra Update. Saksikan selalu informasi teraktual dan terpercaya melalui layar Anindo TV. Saya Linsa Manuara pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.